Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buruknya cuaca yang mengganggu pasokan ikan segar serta naiknya biaya produksi akibat kenaikan BBM. Perajin ikan asin di Pantura terancam gulung tikar. Mahalnya harga kedelai impor mengancam kelangsungan usaha pembuatan tahu tempe. 3 mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di 3 wilayah berbeda, yaitu Kota Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya. Perajin ikan asin di Pantura Subang kini terancam gulung tikar. Buruknya cuaca yang mengganggu pasokan ikan segar serta naiknya biaya produksi akibat kenaikan harga BBM membuat mereka merugi. Aktivitas produksi ikan asin di sentra produksi ikan asin Muara Ciasem, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, sudah sebulan terakhir turun hingga 50% akibat kendala cuaca dan naiknya biaya produksi. Kemarau basah dengan musim hujan yang datang lebih awal membuat produksi ikan asin terganggu. Supriyatna, salah seorang pengrajin ikan asin, mengaku terpaksa mengurangi produksi dari biasanya 1 ton per hari menjadi hanya setengah ton saja. Kondisi ini diakibatkan pasokan ikan segar dari nelayan yang menurun drastis, ditambah adanya kenaikan harga garam dari Rp900.000 menjadi Rp1.300.000 per ton, serta adanya dampak dari kenaikan harga BBM. Kalau untuk kenaikan BBM ya sangat berdampak lah buat pengelola ikan asin. Dampaknya seperti apa? Dampaknya ya seperti kayak kenaikan gas gitu Pak. Biaya operasional tinggi enggak? Operasionalnya tinggi. Naik berapa persen biaya operasional? Biaya operasionalnya sekitar hampir 60%-an lah. 60% ya. Kondisi sulit dari produksi ini diperparah dengan permintaan produk ikan asin atau penjualan yang justru menurun. Para pemilik usaha ikan asin berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka, membantu mengatasi persoalan ini. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Warga Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan menyambut layanan jemput bola untuk pengurusan dokumen kependudukan, pertanahan, pajak daerah hingga perizinan usaha. Pelayanan dilakukan di kantor desa. Ratusan warga Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan menyerbu kantor Desa Mekar Sari Rabu lalu. Mereka ingin mengurus berbagai keperluan yang biasanya harus diurus ke kantor Pemkab Kuningan. Warga rela antre untuk mengurus dokumen kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk baru, kartu keluarga, akte kelahiran hingga perbaikan nama yang salah tertera di KTP ataupun kartu keluarga. Warga juga bisa mengurus perizinan usaha seperti sertifikat izin pangan, industri rumah tangga, PIRT, hingga membayar pajak bumi bangunan. Lagi mau ngantri bikin KK sama KIA. Ditingkatkan lagi, lebih maju lagi. Program Sinergi Integrasi Pelayanan Publik SIPP mendatangkan layanan 12 satuan kerja perangkat daerah SKPD dan sejumlah instansi di luar Pemkab Kuningan. Program ini digulirkan untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat yang selama ini terkendala oleh faktor jarak tempat tinggal ke ibu kota kabupaten. Tapi kita sekarang samper ke desa masing-masing. Ada yang diselenggarakan di desa maupun juga di kecamatan. Nah, ini fungsinya untuk bisa mendekatkan masyarakat, mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan juga mempermudah, dan yang paling penting tidak dipungut biaya. Dalam kegiatan ini, PMI Cabang Kuningan juga mengadakan donor darah bagi warga yang ingin berbelanja sembako murah. Dinas Perdagangan juga menyediakan paket sembako murah seperti minyak goreng, telur, dan beras. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Mahalnya harga kedelai impor mengancam kelangsungan usaha pembuatan tahu tempe. Tahu tempe sebagai pangan penuhi protein yang biasanya murah kini semakin kecil ukurannya dan harganya pun mulai beranjak naik. Para pedagang tahu di Pasar Baru Kuningan mengeluhkan harga kedelai impor yang terus dan naik semakin mahal. Mereka pun harus berputar otak agar tidak merugi. Para pedagang terpaksa memperkecil ukuran tahu yang mereka jual sekaligus menaikkan harganya. Rata-rata harga tahu naik 50 hingga Rp100 per tahu.
Namun tindakan menaikkan harga tahu sejak sebulan terakhir banyak mendapatkan keluhan dari pembeli yang juga terpukul akibat kenaikan harga BBM. Tahu yang biasanya dijual Rp200 kini naik menjadi Rp250 dan yang tadinya Rp700 kini naik menjadi Rp800 per tahu. Akibatnya omset pedagang tahu turun drastis. Omset menurun, tahu diperkecil, pelanggan banyak yang ngeluh, soalnya harga udah mulai minim, tapi tetap pinginnya yang besar-besar semuanya. Bila perajin dan pedagang tahu milih memperkecil ukuran dan menaikkan harga jual, perajin tempe di Limbangan, Garut tak berani menaikkan harga tempe yang mereka jual. Meski harga kedelai impor sebagai bahan utama pembuat tempe tidak kunjung turun, harga tempe tak dinaikkan. Hanya ukuran tempe saja yang dikurangi, meski mendapat protes dari konsumen. Para perajin khawatir jika mereka menaikkan harga, bukan keuntungan yang didapat, tapi justru pembeli yang menghilang. Penjual ya kebanyakan pembeli yang itu pada ini jadi kecil ibarat itu rata-rata kan. Para perajin tahu tempe berharap harga kedelai impor bisa kembali turun ke harga di bawah Rp12.000. Tidak seperti saat ini yang harganya telah mencapai Rp13.000 per kilogram. Salah satunya dengan subsidi harga kedelai dari pemerintah. Sebab dengan kondisi harga seperti saat ini, tempe dan tahu sebagai makanan bergizi seluruh masyarakat menjadi tak terjangkau oleh masyarakat kebanyakan yang berpenghasilan rendah. Agun Gunawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kuningan dan Garut. Kita ke informasi lain, ratusan bobotoh Kota Banjar berkumpul di alun-alun Kota Banjar memanjatkan doa dan melaksanakan tabur bunga bagi Aremania, korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Solidaritas, dukungan, dan ungkapan bela sungkawa bagi ratusan korban yang meninggal dunia maupun luka-luka akibat tragedi Kanjuruhan Malang Sabtu pekan lalu terus mengalir dari sesama supporter sepak bola di berbagai daerah, tak terkecuali para bobotoh di Kota Banjar. Mereka melaksanakan doa bersama dan tabur bunga bagi korban tragedi Kanjuruhan. Para supporter juga menyalakan lilin sebagai ungkapan turut berduka cita kepada para korban dan keluarga. Juga dukungan agar penyebab kematian para korban bisa diusut tuntas. Dengan kejadian ini kita yang paling utama itu merenung, evaluasi, kemudian juga bisa menjadi sebuah tambahan lah untuk ke depan lebih baik, bahwa pengamanan di stadion itu harus ekstra ketat. Kita juga supporter harus bisa mengendalikan emosi, adrenalin. Dalam kegiatan ini juga hadir anggota polisi dari Polres Banjar. Ini merupakan salah satu bentuk, pertama adalah kepedulian kita kepada korban di Malang. Yang kedua juga sebagai bentuk bela sungkawa. Menurut polisi, korban meninggal dunia akibat tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur mencapai 131 orang dan ratusan korban lainnya mengalami luka ringan dan berat. Tragedi ini bermula saat pendukung Arema Malang tidak terima timnya kalah 3-2 dari Persebaya Surabaya. Aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke lapangan dan tribun Stadion Kanjuruhan setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya tidak diterima hasilnya oleh pendukung Arema FC. Tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun stadion membuat penonton panik karena mata perih dan sulit bernafas. Penonton yang berupaya menyelamatkan diri bertumpuk di pintu keluar stadion, hingga korban tewas akibat kehabisan oksigen dan terinjak penonton lainnya. Dalam tragedi ini, Kapolri telah mencopot Kapolres Malang dan Propam memeriksa 18 orang anggota polisi yang diduga terlibat dalam penembakan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.